Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Bedah Organisasi bersama gua host kalian Alexander dan rekan-rekan gue di sini. Halo, nama gua Pais. Hai, kenalin nama aku Sandra. Halo, nama aku Naila. Halo, nama gue Nova Wijayanti. Kalian bisa sebut gue Nova. Hai, nama gue Winangsi. Sekarang gue mau bahas mengenai salah satu organisasi terbesar di dunia, yaitu adalah UNESCO. Mulai dari awal berdirinya, negara-negara yang terlibat, dan masih banyak topik yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. UNESCO itu singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, atau dalam bahasa Indonesia berarti organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 16 November 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan pembangunan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Pembentukan organisasi ini berlangsung di London, Inggris dengan partisipasi 44 negara. Konstitusi UNESCO ini berlangsung pada 4 November 1946. Telah diratifikasi atau sudah disahkan oleh 20 negara sebagai badan khusus PBB. UNESCO bertujuan membangun perdamaian di benak manusia dan berperan dalam literasi, pelestarian warisan budaya, serta kerjasama internasional. Pada tahun 1945, UNESCO didirikan dengan 44 negara besar, yang salah limanya ada Kanada, Prancis, Uni Soviet yang sekarang disebut dengan Rusia, lalu ada Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Perancis. Selain itu, ada negara-negara lain yang bergabung pada tahun-tahun berikutnya, seperti Indonesia 27 Mei 1950, Jerman Barat pada 11 Juli 1951, Cina, Arab Saudi, lalu ada Brazil pada tanggal 4 November 1946. Yang terakhir ada Jepang pada 2 Juli 1951. Selain itu ada negara-negara lain yang bergabung setelah tahun 2000. Di antaranya ada Timor Leste pada 7 Juli 2003, lalu Palestina 31 Oktober 2011. Saat ini UNESCO memiliki 195 negara anggota dan 11 anggota asosiasi. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Israel pernah keluar dari keanggotaan dan bergabung kembali. Indonesia pertama kali masuk pada tahun 1950. Keanggotaan ini penting karena UNESCO berfokus pada pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan internasional. Terus, kenapa sih Indonesia bergabung dengan UNESCO? Karena untuk mendapatkan dukungan internasional dalam upaya pelestarian warisan budaya dan alamnya, serta memperkuat sistem pendidikan di negara ini. Selain itu, keanggotaan ini juga memberikan kesempatan untuk Indonesia dalam berkontribusi kebijakan global terkait pelestarian budaya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Ya enggak dong, banyak banget peran Indonesia di UNESCO. Yang pertama, sebagai anggota aktif. Sebagai negara anggota, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan, konferensi, dan sidang untuk mendukung visi UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi, dan juga berkontribusi dalam pelestarian warisan dunia alam dan budaya seperti Candi Borobudur 1991, Candi Prambanan 1991, dan juga ada budaya tak benda seperti batik 2009, tari saman 2011, dan tradisi pencaksilat 2019. Lalu sebagai konservasi lingkungan dan ilmu pengetahuan seperti sejumlah cagar biosfer Indonesia yang diakui oleh UNESCO, kayak cagar biosfer Cibodas, cagar biosfer Wakatobi, dan cagar biosfer Komodo, dan juga sebagai diplomasi budaya. Indonesia juga memanfaatkan UNESCO sebagai platform diplomasi budaya, memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke dunia, serta berpartisipasi dalam bidang dialog antar budaya untuk menciptakan perdamaian. Lalu juga sebagai anggota Dewan Eksekutif. Indonesia pernah beberapa kali terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif di UNESCO, seperti pada periode 2017 sampai 2021. Jadi, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dalam UNESCO adalah pengakuan kekayaan budaya. Menurut paparan Ida Hernida, saat ini angklung yang diakui sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO sudah menjadi salah satu alat musik khas bumi Pasundan yang sudah mendunia. Tak hanya itu, kreativitasan masyarakat Bandung pun juga sudah terkenal dalam bidang pariwisatanya, mulai dari fashionnya hingga kulinernya. Yang kedua itu perlindungan konservasi alam. Selain pengawasan budaya yang tadi, keuntungan lainnya dari bergabung ke UNESCO adalah kekayaan alam yang terlindungi. Berkat penetapan 14 kawasan konservasi sebagai cagar biosfer dunia di Indonesia, 4 sebagai UNESCO Global Geopark, dan 4 kawasan lainnya sebagai World Natural Heritage. Nah, di sini gue mau nambahin dikit aja nih guys perkembangan antara Indonesia sama UNESCO. Hubungan dua negara ini tuh berkembang konsisten sampai tahun ini loh. Waktu sidang umum ke-42 UNESCO di Paris November 2023, Indonesia dipilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023 sampai 2027. Negasin peran strategisnya dalam menentuin arahan kebijakan organisasi tersebut. Di sidang yang sama, Indonesia berhasil jadiin bahasa Indonesia jadi satu bahasa resmi persidangan UNESCO. Hal ini ningkatin visibilitas bahasa sama budaya Indonesia di forum internasional loh. Gak cuma itu, Indonesia juga aktif di program pendidikan buat pembangunan berkelanjutan lewat kebijakan Merdeka Belajar yang nekanin inklusivitas sama kualitas pendidikan. Makanya Indonesia masih berkontribusi di bidang-bidang yang Sandra tadi sebutin tuh untuk mencapai tujuannya tadi. Nah itu dia hasil bedah kita kali ini. Yang intinya mah organisasi ini tuh berjalan di bidang pendidikan, keilmuan, dan juga kebudayaan. Dan kita tahu sendiri kalau itu sangat melekat dengan Indonesia. Makanya Indonesia menjalin hubungan baik dengan UNESCO demi mencapai masa depan yang berkelanjutan dan damai. Mungkin itu aja dari gua dan kawan-kawan gua di sini. Gue sebagai host kalian Revalino Farel Alexander pamit, see you. Ciao.